Sempat dicoret dari database Badan Kepegawaian Nasional, pemerintah Kota Probolinggo maupun DPRD Kota Probolinggo memastikan sebanyak 1.478 pegawai honorer di lingkungan Pemkot Probolinggo tidak diberhentikan. Mereka secara bertahap akan dinaikkan statusnya menjadi tenaga P3K paruh waktu hingga penuh waktu sesuai kemampuan anggaran Kota Probolinggo. Ramai di beberapa daerah, tenaga honorer yang berdinas di lingkungan pemerintahan dipecat atau diberhentikan, tidak dengan tenaga honorer yang dinas di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo melalui PJ Wali Kota Probolinggo Taufik Kurniawan menjamin sebanyak 1.400 lebih tenaga honorer atau non-ASN tidak akan diberhentikan. Nantinya secara bertahap, ribuan tenaga non-ASN ini diupayakan masuk data Badan Kepegawaian Nasional. Selanjutnya, setelah masuk, mereka bisa mendaftar dan ikut seleksi menjadi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Hanya saja tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu maupun penuh waktu menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah Kota Probolinggo. Nanti kan itu secara bertahap menjadi penuh itu kan nanti tergantung kekuatan APBD. Berarti yang tidak masuk di BKN berarti akan di paruh waktu begitu Pak ya? Atau outsourcing? Masuk ke BKN asal ikut tes itu database-nya masuk. Jadi nanti kan itu kan karena keterbatasan APBD kita, maka yang menjadi penuh waktu ya bertahap. Kita kan tergantung kemampuan APBD. Pak, ini kan di daerah lain kan depannya ya mudah-mudahan kalau APBD kita semakin kuat, semua menjadi penuh waktu. Pak, ini kan di daerah lain kan banyak pemberhentian honorer. Apakah di sini juga ada, Pak? Oh enggak, potensi seperti itu? Tidak ada PHK. Tidak ada PHK ya? Kecuali memang ada 1-2 orang yang memang dia memutuskan untuk tidak, dan ada yang kemarin protes tempat lain. Itu memang ya mereka memang secara pribadi memang tidak. Nanti dipastikan tidak? Kalau pemutusan hubungan kerja dari tempatnya. Tidak ada ya? Siap. Sementara menurut anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, dari rapat pansus beberapa waktu lalu, tim anggaran pemerintah daerah menyepakati tidak akan ada pemberhentian tenaga non-ASN. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya Perwali tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Yang paling penting bahwa 1.478 itu memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Maka kalau terjadi kesepakatan tidak boleh ada pemberhentian, dan itu kita sudah lakukan. Jadi antara pemerintah daerah dengan DPRD sepakat bahwa 1.478 non-ASN database itu tidak diberhentikan. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kemudian ingin diangkat menjadi P3K baik paruh waktu ataupun penuh waktu, maka harus disiapkan regulasinya bahwa memang mereka dibutuhkan oleh pemerintah daerah, dan kita sudah dorong untuk disiapkan dan sudah ada namanya Perwali tentang analisa dan beban kerja. Sudah muncul sehingga 1.478 itu sudah ada tempatnya mereka. Ada di Dinas A sampai Dinas B semuanya sudah ada terekam, mereka nanti sekarang tinggal secepatnya BKD Kota Probolinggo itu melakukan advokasi agar terbit P3K paruh waktu. Nah, mengenai status dari paruh waktu menjadi penuh waktu nanti akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Paling tidak setiap tahun itu sama persis dengan jumlah PNS yang purna. Maka bayangan kami paling tidak 4-5 tahun 1.478 itu sudah diangkat semua dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Tenaga non-ASN diharapkan bersabar soal pengangkatan tenaga non-ASN menjadi tenaga P3K. Farifah Levi, CTV.